nama Bartolomeus ada bersama Filipus dan para rasul lainnya. Namun dalam Injil Yohanes, namanya tidak ditemukan di sana. Nama Bartolomeus diasosiasikan dengan Nathanael. Dan dalam bacaan Injil yang kita renungkan hari ini, ketika Filipus bertemu dengan Nathanael, dia katakan kepadanya, "Kami telah menemukan Yesus, anak Yosef." Nathanael menjawab, "Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Nathanael tahu bahwa Nazaret adalah kota yang sederhana dan dihuni oleh orang-orang sederhana. Karena itu dia bertanya, adakah sesuatu yang baik datang dari kota itu? Dewasa ini juga banyak orang yang meragukan kualitas atau kemampuan orang-orang sederhana. Banyak orang yang meremehkan orang-orang yang datang dari kampung-kampung sederhana. Padahal orang-orang sederhana, kampung-kampung yang sederhana memiliki kualitas dan kemampuan untuk berbuat baik kepada sesama. Karena keraguan-raguan tersebut, maka Filipus berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Di sini Filipus melakukan hal yang penting, bahkan terpenting bagi Nathanael. Dia menghantar Nathanael kepada Yesus untuk bertemu dengannya. Inilah salah satu misi atau kewajiban setiap orang Kristen, menghantar sesama kepada Yesus. Orang tua harus menghantar anak-anak mereka kepada Yesus. Anak-anak juga harus menghantar orang tua mereka kepada Yesus, karena tidak sedikit orang tua yang jarang berjumpa dengan Yesus. Para imam, biarawan dan biarawati harus membantu sesama untuk menjumpai Yesus, untuk ada bersamanya. Mereka juga harus terbuka untuk dibantu dan dituntun oleh sesama untuk berjumpa dan berakar dalam Kristus Yesus. Sebab tidak semua biarawan biarawati, tidak semua imam selalu ada bersama Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, Yesus katakan kepada Nathanael, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tak ada kepalsuan padanya." Nathanael terkejut. Ternyata Yesus sudah mengenalnya. Yesus mengenalnya sebagai orang yang benar, yang rendah hati, yang mencintai kebenaran dan keadilan. Yesus mengenalnya sebagai orang yang bersih, tanpa kepalsuan. Karena itu, Yesus memanggilnya untuk ada bersamanya. Dan setelah itu, Yesus mengutusnya ke tanah misi. Dalam sejarah, Bartolomeus diutus ke India dan ke Ethiopia. Dan dia meninggal di Armenia, Turki sekarang. Ketika berada di Armenia, dia berhasil mentobatkan Raja Ptolemeus, Raja Armenia, menjadi orang Kristen. Dan saudara kandung dari raja tersebut sangat tidak senang dengan pentobatan dari saudaranya Raja Ptolemeus. Karena itu, dia membunuh Bartolomeus dan akhirnya dia meninggal. Tak ada kepalsuan padanya. Itulah sabda dan pengakuan dari Yesus akan kepribadian Bartolomeus. Semoga Yesus menemukan kita semua berada dalam ketidakpalsuan. Dan semoga
Yesus juga mengatakan hal yang sama kepada masing-masing kita. Lihatlah, inilah saudaraku, inilah saudariku, tak ada kepalsuan padanya. Semoga Santo Bartolomeus mendoakan kita semua supaya sabda Yesus ini, tak ada kepalsuan padanya, menjadi suatu kenyataan dalam hati kita, dalam diri kita, dan dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga.